Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Rumah Pasung. Film ini tayang pada tahun 2016. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita, terlihat sekelompok anak muda yang bernama Ryan, Sultan, dan Mayang. Mereka memiliki acara seperti acara uka-uka. Mereka pergi ke tempat yang angker dan berburu penampakan hantu di tempat tersebut. Di antara mereka bertiga, Mayang adalah cewek indigo yang bisa melihat penampakan atau wujud hantu. Tapi sayangnya, hantu-hantu yang dilihat oleh Mayang tidak bisa terekam oleh kamera. Singkat cerita, Ryan mendapat telepon dari ibunya. Ryan disuruh pulang, dan keesokan harinya terlihat Ryan sangat bersedih karena kehilangan ayah kandungnya. Ayahnya meninggal dunia, dan ternyata Ryan adalah anak angkat. Ayahnya memberikan Ryan kepada mama papa Ryan sewaktu kecil. Ayah kandung Ryan menitipkan sebuah kotak yang berisi warisan kepada Ryan. Dan di dalam kotak itu juga ada liontin. Di dalamnya ada foto ayah Ryan, tetapi foto ibunya tidak ada. Ryan juga mendapatkan villa mewah yang terletak di sebuah pegunungan. Sore harinya, pacar Ryan datang dan Ryan menceritakan semuanya tentang ayah kandungnya kepada pacarnya yang bernama Farah. Ryan berencana mengajak Farah untuk ikut melihat rumah warisannya besok siang. Di kantor mereka, Mayang dan Sultan dimarahi oleh atasannya karena acara mereka semakin memburuk. Ryan menemui Sultan dan Mayang. Ryan mengatakan kalau ia akan pergi ke rumah warisannya itu. Ryan berjanji akan mencari tempat-tempat angker yang bisa mereka jadikan tempat syuting. Dan tibalah Ryan dan Farah ke rumah itu. Setelah sampai ke villa yang besar itu, mereka masuk dan mulai keliling di dalam villa. Tapi Farah dan Ryan terlihat berpencar. Farah menuju ke sebuah gudang bawah tanah. Tempatnya aneh dan banyak rantai-rantai yang berserakan. Farah tidak sengaja menemukan buku merah yang isinya berupa puisi-puisi. Ryan juga masih berkeliling di dalam villa itu. Ia merasa ada yang aneh. Hingga akhirnya Ryan kembali bertemu dengan Farah. Farah menunjukkan buku yang ia temukan kepada Ryan. Ryan tidak begitu tertarik dengan buku puisi itu. Ryan pun kembali berkeliling dan meninggalkan Farah. Farah membuka buku itu dan di lembar pertama ada tulisan, "Jangan dibaca." Tapi Farah sedikit bandel dan membuka serta membaca buku merah itu. Saat bersamaan membaca puisi itu, ada hantu yang muncul di belakang Farah. Farah terus mendapat teror yang sangat parah hingga membuat Farah ketakutan dan berteriak. Mendengar teriakan Farah, Ryan langsung menuju ke tempat Farah. Ia mengangkat Farah dan mencoba menenangkan Farah dengan mengambil air putih. Farah yang merasa kalau mukanya penuh dengan luka karena terkena pecahan kaca, ternyata sama sekali tidak terjadi apa-apa kepada wajahnya. Ia hanya berhalusinasi. Setelah itu Ryan mengambil jaket dan meninggalkan Farah sendirian di dalam kamar. Dan saat itu Farah sendirian. Ia kembali berhalusinasi. Farah ketakutan dan pergi dari kamar itu. Sementara di bawah, Ryan juga dihantui. Saat Ryan sampai di dalam kamar, ia tidak melihat Farah di sana. Dan ternyata Farah sendiri
ada di ruang tengah dan sedang diteror oleh hantu. Tidak lama kemudian, Ryan berhasil menemukan Farah di bawah meja dan dalam keadaan kesurupan, dan anehnya ia sedang memakan beling. Melihat kejadian aneh itu, Ryan pun memutuskan untuk menelpon Mayang agar segera datang ke villa itu. Setelah menceritakan semuanya kepada Mayang, Mayang sangat terkejut dan tidak percaya. Tapi Mayang berjanji akan datang ke villa itu bersama Sultan. Di villa itu Ryan dan Farah terpaksa menginap, dan di saat Ryan tidur di samping Farah, tiba-tiba Farah berubah menjadi hantu yang sangat menyeramkan, yang membuat Ryan sangat ketakutan, dan ternyata itu adalah mimpi. Dan di saat Ryan bangun, ia tak sengaja menemukan foto ayahnya bersama foto seorang perempuan. Di pagi harinya, Mayang pergi bersama Sultan, dan di saat sampai di villa itu, mereka langsung menemui Ryan. Ryan pun menceritakan segala hal yang aneh yang terjadi kepada Farah dan dirinya. Dan di saat mereka berbincang-bincang, Sultan kebelet pipis dan meninggalkan Ryan dan Mayang. Ryan mengajak Mayang untuk berkeliling rumah itu. Mayang merasakan kalau di dalam villa itu memiliki hawa yang sangat panas. Sultan mendapat teror yang membuatnya sangat ketakutan. Sultan kembali untuk menemui Ryan dan Mayang, tapi sayangnya mereka sudah berkeliling di villa itu. Sultan pun memutuskan untuk berkeliling rumah dan membawa kamera untuk merekam. Teror mistis yang didapat oleh Sultan ia jadikan kesempatan untuk memperbaiki acara mereka. Dan hantu yang ada di villa itu bisa terekam oleh kamera. Sultan terus merekam dan ia juga sangat ketakutan melihat sosok-sosok yang sangat mengerikan. Ryan dan Mayang pergi ke gudang bawah. Mereka menemukan banyak rantai. Mayang langsung menceritakan kalau itu adalah rantai bekas pasung. Mereka juga mendapatkan teror di gudang itu. Sultan terus mencari Ryan dan Mayang. Tak sengaja ia bertemu dengan Farah yang sedang kesurupan. Tiba-tiba Farah menuntun Sultan untuk pergi ke tempat kamar yang di dalamnya ada alat recorder milik ayah Ryan, yang isinya adalah suara dari ayah Ryan. Dan terungkaplah tentang rahasia ayahnya Ryan. Sebenarnya ayah Ryan menikah lagi dengan sekretarisnya sendiri. Istri pertama ayah Ryan meninggal karena diracuni oleh sekretaris ayah Ryan. Dan lebih parahnya lagi, sekretaris ayah Ryan selingkuh dan ingin menghabisi ayah Ryan setelah apa yang ia dapatkan dari ayah Ryan. Singkat cerita, Sultan bertemu dengan Ryan dan Mayang. Sultan menceritakan semuanya kepada Ryan. Tapi tiba-tiba Ryan langsung pergi karena mendengar teriakan Farah. Ryan melihat penglihatan gaib, di mana ayahnya menghabisi nyawa istri keduanya dan selingkuhan istrinya itu. Ryan juga mengetahui di mana jasad istri kedua ayahnya itu. Ryan berkesimpulan untuk menguburkan dengan layak agar arwahnya tenang dan tidak menghantui mereka lagi. Di malam harinya, Ryan dan Mayang mencari jasad tersebut, dan mereka menemukan jasad itu ada di kolam. Dan secara bersamaan, Farah yang kesurupan kembali sadar. Ia juga bingung mengapa dirinya ada di tempat itu.
Ryan mendengar teriakan Farah, langsung pergi untuk menemuinya. Dan tidak lama kemudian, Farah bertemu dengan Ryan. Mereka pun berpelukan. Tapi di saat Farah memeluk Ryan, Ryan tiba-tiba berubah menjadi hantu yang sangat menyeramkan dan langsung menusuk Farah dengan pisau. Dan ternyata itu semua adalah mimpi Ryan. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.